Ya, jadi eh, ini mengenai tugas ya, tugas seperti membuat praktikum, jadi penggunaan software Pandat untuk ya terutama untuk penggunaannya difusi dan juga kestabilan struktur mikro ya. Tapi karena sebelum tugas-tugasnya itu banyak juga mengenai difusi, tapi eh, yang akan dijelaskan hari ini juga mengenai hal-hal yang lainnya juga ya. Jadi ada beberapa tahap eh, penggunaannya mulai dari yang dasar kemudian sampai ke yang untuk tugasnya ya. Nah, memang eh, tidak banyak mengenai difusi tapi mengenai ke proses presipitasi ya. Jadi pembentukan endapan, kinetikanya bagaimana seperti itu. Nah, jadi software Pandat ini merupakan software ya untuk menggunakan termodinamika ya, seperti halnya mungkin yang kalian sudah dengar ataupun sebelumnya di kuliah termodinamika mungkin Vexage dan juga Thermokalk mungkin ya yang paling sering juga digunakan. Nah, tapi kedua software dan juga Pandat ini merupakan software yang berlisensi ya, jadi harus berbayar. Nah, tapi eh, bisa juga kita di sini menggunakan yang versi trial edition ya. Nanti kalian bisa download sendiri. Nah, kemudian ya perbedaannya ya di sini ya Pandatnya ini bisa digunakan trial version, kemudian ada beberapa tools yang bisa digunakan untuk menghitung difusi ataupun eh, permodelan-permodelan yang lainnya ya, terutama untuk permodelan fasa atau struktur mikro di sini. Jadi kita menggunakan software ini ya di situ. Ya, ini softwarenya ya. Softwarenya bisa kalian download di sini dari perusahaannya Komputerm ya. Kemudian ya ini di penjelasannya ya kira-kira merupakan simulasi yang mengintegrasikannya ya untuk material desain. Jadi eh, terutama untuk mensimulasikan saat kita mendesain paduan, kita coba unsur-unsur yang ada di dalam paduannya itu apa, kemudian dari situ kita bisa memberikan memperkirakan struktur mikronya seperti apa ya, pembentukan fasanya, dan juga disimulasikan sebelum kita membandingkannya dengan eksperimen ya. Jadi bisa juga yang kita bahas sebelumnya adalah proses presipitasi ya, pembentukan endapan mulai dari pengintian, kemudian pertumbuhannya, kemudian nanti menjadi coarsening ya atau pengkasaran. Nah, ini mungkin yang minggu kemarin yang kita bahas mengenai phase field modeling yaitu eh, walaupun berbeda software ya, tapi kira-kira kita bisa mensimulasikan struktur mikronya seperti apa, kemudian dibandingkan dengan eksperimen. Nah, untuk mensimulasikan struktur mikronya tentu saja membutuhkan database ya. Database yang paling standar itu adalah database phase diagram ya, database termodinamika. Jadi ini tools-toolnya yang nanti akan digunakan. Jadi dari database termodinamika ya, tentu saja kita bisa membuat diagram fasanya ya. Diagram fasa dan juga ya bisa juga yang untuk paduan, bukan hanya biner, terner, dan lainnya. Tergantung database yang digunakan itu seperti apa. Nah, penggunaan database-nya itu juga bisa yang dari softwarenya, tapi untuk versi trial yang nanti kalian gunakan itu memang sudah yang ada saja yang digunakan ya. Tapi eh, database-nya itu bisa juga diambil dari website lain yang dari paper-paper yang lain yang memberikan filenya ya. Nanti filenya itu bisa diimport ke software ini, kemudian ya bisa dibentuk diagram eh, diagram fasanya ya. Kemudian ya dari situ selain dari ini bisa juga untuk mensimulasikan proses presipitasi pan precipitation atau precipitation hardening, jadi pembentukan endapan fasa penguat ya, baik itu gamma yang sering kita bahas itu eh, endapan gamma, gamma prime, kemudian gamma double prime ya, Ni3L ataupun Ni3 niobium.
Kemudian juga phase fill modeling itu berarti struktur mikronya ya. Itu bagaimana berdasarkan temperatur kemudian waktunya pertumbuhannya seperti apa. Nanti struktur mikronya bisa dibandingkan dengan yang ada di eksperimen. Untuk difusi juga sama mungkin difusi dari matriksnya kemudian keendapannya itu juga bisa disimulasikan, kemudian uphill diffusion dan lain-lainnya. Kemudian di sini juga untuk proses struktur mikronya juga bisa dari bukan hanya presipitasi tapi saat solidifikasi ya. Jadi dari liquid kemudian uh, terbentuk padatannya matriksnya ataupun ya uh, menjadi solidifikasinya seperti apa. Nah, jadi di website ini ya ada untuk mendownloadnya kalian bisa klik ini, kemudian nanti download yang free trial, tapi kalian harus sign up dulu ya. Sign up dulu menggunakan email, bebas saja. Nanti juga untuk trial versionnya juga itu bisa berlaku 1 tahun ya. Jadi dengan mengirimkan email untuk memperpanjang waktu trialnya itu juga bisa ya. Jadi biasanya mungkin untuk yang free trial itu 1 atau 3 bulan ya. Tapi jika ingin sampai 1 tahun, misal sampai Desember nanti kalian bisa mengirimkan emailnya ya. Dan itu cukup mudah juga. Nah, kemudian dari situ setelah sign up baru bisa terlihat adanya ini. Klik untuk mendownload uh, softwarenya. Ini setelah di-download seperti ini ukurannya sekitar 500-an mega ya atau kurang. Ini untuk versi yang terbarunya juga sepertinya sama saja. Kemudian ya dari situ juga uh, di websitenya ini juga bisa di-download baik itu manual book, kemudian penjelasan example booknya tadi ya, yang bagaimana cara contohnya. Jadi trial version ini gunanya memang untuk mencoba softwarenya terlebih dahulu ya, sebelum misalkan kalau memang software ini sangat berguna untuk digunakan, membutuhkan database yang benar-benar dibutuhkan nanti ya bisa memberinya untuk yang full version ya. Jadi ini sebagai latihan awal untuk menggunakan softwarenya. Ya, kemudian ya ini contohnya yang ada di example book ini saya mengambil beberapa yang sekiranya berhubungan ya. Ini yang pertama tugasnya itu adalah membuat diagram fasa NI dan AL ya atau ALNI dengan menggunakan ini Van Vest diagram. Karena ya nanti yang akan digunakan kita juga ingin melihat pembentukan atau presipitasi dari fasa gamma prime ya Ni3Al. Nah, jadi kita sebelum ke sana kita harus melihat dulu diagram fasanya seperti apa ya, dan juga data termodinamik yang digunakan apakah sama atau tidak ya. Nanti hasil dari software ini bisa juga dibandingkan dengan yang ada di literatur ya. Apakah sama gambarnya atau tidak, ada yang perbedaan atau tidak, seperti apa. Ya, jadi mungkin nanti akan dicoba juga, tapi kalian juga seharusnya bisa mencoba sendiri ya. Nah, jadi setelah di-download, kalian tinggal download saja, lalu tinggal dibuka aplikasinya, itu akan muncul halaman awalnya seperti ini. Ya ini untuk link ke websitenya, kemudian yang lain-lainnya ya, tutorial ataupun yang lainnya itu juga bisa dilihat. Tapi ya biasanya uh, untuk membuka lembar kerja yang baru diklik ini yang sudah ada ya untuk membuka. Nah, tapi diklik yang ini saja, kemudian nanti ada pilihan uh, yang mau digunakan itu yang mana ya. Mungkin ada nanti yang akan digunakan itu 2 ya, yang ini dan juga yang presipitasi. Untuk yang lainnya nanti kalian bisa mencoba sendiri sebenarnya di example booknya itu. Ya, jadi setelah klik ini kemudian diklik Van Flash Diagram,
Kemudian yang perlu ya create, yang perlu digunakan, yang sangat dasar itu adalah memilih database-nya ya. Tentu saja untuk membuat diagram fasa NIAL harus memilih thermodynamic database ya. Ini .tdb itu thermodynamic database-nya itu yang ada mengandung unsur AL dan NI ya. Ini bisa saja mungkin database-nya ada 3 unsur ataupun beberapa unsur ya. Jadi bisa juga nanti dipilih selain ALND juga bisa yang lainnya juga sebenarnya. Tapi karena di sini sudah ada AL dan ND dan kita hanya mempelajarinya juga di fasa gamma prime saja ya, tidak ada mungkin titaniumnya ya yang bisa menggantikan posisi AL, jadi kita gunakan saja AL dan NI. Nah, ini biasanya juga sudah ada di saat mendownload versi trial versionnya, ini sudah ada ya. Kalian load saja di sini, mungkin dipilih yang di komputernya ya. Itu nanti kalian bisa mencari file thermodynamic database-nya. Kemudian ya setelah terbuka, baru nanti kalian pindahkan ya. Yang ada di sini itu asalnya ada AL dan NI, mungkin juga ada unsur-unsur yang lain ya. Jika ada 3 unsur atau lebih dari 2 unsur, ya kalian pilih saja AL dan NI-nya saja di situ. Kemudian oke. Ya, kemudian itu yang pertama ya. Jadi menu yang pertama itu menu database. Itu biasanya memang sebelum menggunakan yang lain-lainnya juga ya, baik itu optimizer, precipitation atau diffusion ya, pasti harus memilih database-nya terlebih dahulu. Kemudian ke tools-nya ya yang akan digunakan karena kalian tadi memilih fanfase diagram, jadi menu di sini yang akan terlihat ya fanfase diagram. Kemudian ya ini semuanya ada ya, ya seperti membuat diagram biner yang lainnya ya. Jadi terhadap komposisi, kemudian ini temperatur. Nah, tapi bisa juga hanya ingin melihat poinnya saja, jadi hanya satu titik, kemudian nanti outputnya juga hanya T dan juga X-nya itu seperti apa ya, atau fasanya yang terjadi seperti apa. Line calculation juga sama, tapi jika ingin melihat keseluruhannya, jadi ini saja yang dipilih. Jadi semua fasa-fasa yang akan terbentuk itu terlihat ya, jadi langsung ke diagram fasanya. Ya, jadi kemudian dipilih ini, kemudian muncul yang bawah ini, dipilih mana yang fix itu atau yang di nol di sini ya, mungkin sepertinya fix non atau satu komponennya itu AL ya, berarti nanti ke kanannya itu terhadap perubahan nikel ya, semakin tinggi nikelnya diagram fasanya seperti apa. Ya sama saja kan kalau penggunaannya kita bisa melihat ke sini NI-nya semakin tinggi, kalau di sini ke sana dengan penambahan AL ya ke kiri. Nah, kemudian setelah itu langsung ditunggu, langsung didapatkan kurvanya seperti diagram fasanya seperti ini. Nah, kemudian karena biasanya tidak ada keterangannya ya, jadi di sini itu awalnya tidak ada keterangannya, hanya polos saja, hanya garis-garisnya. Terus nanti bisa kalian zoom juga ya, jika kalian perbesar nanti ya bisa di zoom bagian sini jika ingin melihat hanya di bagian sini ya. Jadi AL dengan penambahan sedikit NI, ya di sini kan tidak terlihat ya diagramnya karena keseluruhannya terlihatnya. Tapi bisa saja nanti di zoom untuk melihat bagian ini saja karena di sini ada kerakutan yang terbatas juga ya, ada garisnya tersendiri. Nah, jadi untuk menambahkan label ya kalian bisa nanti klik di sini L di sini label ya. Klik kemudian diklik di daerahnya, nanti akan muncul daerahnya itu apa ya. Jadi di sini pasti liquid, kemudian yang di sini adalah FCC-nya. Kemudian yang bagian sini itu adalah gamma prime. Jadi penulisannya juga
nanti default di programnya seperti apa ya. Jadi harus dilihat saja ataupun ini biasanya memang sudah kalau sudah familiar ya L12 itu adalah struktur dari Ni3Al ya. Jadi Ni-nya ada di muka kubusnya, kemudian Al-nya itu ada di eh, ujung-ujung kubusnya. Ya, kemudian ini adalah daerah dua fasanya. Jadi ya kira-kira yang eh, perlu saja ya atau yang daerah yang besarnya itu dituliskan label-labelnya ya. Jadi ini fasa intermetalik yang terbentuk apa saja B2 NiAl, kemudian ini Ni3Al ya. Kemudian ini adalah daerah ini Ni2Al3 atau Al3Ni2. Kemudian ini Al3Ni ya. Jadi ini dua fasa gamma, kemudian presipitatnya L3Ni. Nah, jadi setelah kalian membuat ini, kalian jelaskan juga ya kira-kira apa artinya ya atau intermetalik yang terbentuk itu seperti apa, ataupun juga eh, dibandingkan juga yang ada di internet juga boleh ya kalian cari diagram fasa NiAl apakah sama bentuknya atau tidak, atau bisa kalian cek juga di bagian-bagian yang detailnya juga boleh saja ya. Jadi eh, dibebaskan saja penjelasannya itu nanti seperti apa. Tapi setidaknya kalian mencoba kemudian bisa menjelaskannya ya. Ya, jadi seperti itu. Ini sebenarnya ini sama dengan software-software yang lainnya ya. Jadi untuk memilih ataupun dengan database yang lain juga nanti bisa keluar eh, hasilnya sama seperti ini ya. Ya, kemudian ini yang lainnya ya. Mungkin sebelum ke sana bisa kita coba dulu saja ya. Atau ada pertanyaan, silahkan. Untuk termodinamika sudah mengambil kuliahnya kan ya? Baik itu termodinamika lanjut ataupun saat S1. Waktu termodinamika lanjut apa yang Vexage dibahas ya atau gimana? Halo? Eh, ya Pak, waktu Vexage itu eh, pernah ada praktikumnya dibahas sama Oh, ada mahasiswa. juga ya. Ya ada juga Pak. Jadi kalian ada tugasnya juga praktikum juga ya atau Cuman dibahas aja sih Pak oh kalau yang dibahasnya ya. penggunaannya seperti apa ya? Ya oke, jadi eh, tadi ya eh, kalian apa? Buka softwarenya, kemudian new workspace, kemudian funface diagram, create, kemudian kalian pilih database-nya. Database-nya biasanya ada yang standarnya mungkin di dokumen ya, ke komputer Pandat, kemudian ada database ya. Sebentar ya, sepertinya beda ya sebentar. Kalau ini hanya SGTA itu hanya satu unsurnya saja. Biasanya ada di mana ya sebentar. Ini TBDP betul ya.
Nah, kalau ini untuk yang lainnya ya, sebentar saya sudah. Ya, sepertinya bukan di dokumen saja, tapi bisa dilihat di apa file yang di-downloadnya ya, di mana. Seperti ini, terus di-C, komputer, kemudian ini nanti ada eh, example book-nya ya, yang lebih mudahnya di sini. Nah, nanti kalian lihat saja ini ya, karena tadi ada prep-nya itu ya, precipitation-nya. Jadi yang penting itu adalah TDB ya, karena kalau kalian main thermodynamic database ada di sini TDB, dan ini untuk contoh yang lainnya ya. Jadi eh, di C ya, di C kemudian nanti di downloadnya di mana ya, di C kemudian bisa di sini atau di sini, biasanya di sini komputer, kemudian ini, dan juga ada example book-nya. Nah, ini yang ini tadi. Ya, open, kemudian muncul komponen-komponennya ya, karena hanya ada dua ya. Kita pilih yang ini, kemudian oke. Jadi ini thermodynamic database-nya, ya ini semua ya. Ini data-datanya, data filenya itu bisa dilihat sendiri, dan lain-lainnya ya. ALNI berarti ini yang sudah dipilih ya. Nah, baru ini hanya menunjukkan saja kalau kita sudah memilih database-nya, kemudian ini uh, versi mentahnya ya, data data mentahnya. Kemudian dari sini kita hitung fast diagramnya. AL ini untuk di sebelah kirinya ya. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Kalian bisa zoom ya. Eh, Bisa diperbesar juga nantinya. Sebentar. Ya, ini dengan ini ya, zoom di sini. Jika ingin melihat zoom pembesarannya seperti apa. Atau ini, oh ini menggeser saja ya. Jangan digeser saja. Ya, kemudian penulisannya juga sebenarnya bisa diatur di sini ya. Kalian bisa atur saja eh, inginnya seperti apa ya penulisannya, atau ininya, rentangnya dan lain-lainnya, seperti menggunakan Excel. Nah, kemudian ini bisa diberi label ya. Kalian klik di sini, kemudian diklik daerahnya. Kemudian seperti itu. Ya, jadi bebas saja, tapi ya pasti eh, manual ya. Artinya kalau kalian klik dua kali di sini, ya ini karena daerah B2 juga ya. Ya, kalau ingin dihapus ya tinggal diklik saja, kemudian di delete saja. Biasa, seperti itu. Ya, mungkin itu yang pertama ya. Saya kira sudah cukup jelas, atau eh, jadi kira-kira ini hasilnya ya. Seperti ini, tapi jangan kalian copy gambar ini ya, tapi kalian apa? Kalian coba sendiri juga. Ya, setelah itu kalian jelaskan saja eh, yang ini kira-kira seperti apa, perbandingannya bagaimana. Nah, kemudian ini eh, tools yang lainnya juga ya. Jadi yang tadi itu eh, seperti itu, tapi bisa juga nanti kalian otomatis menghitung persen fasanya ya, sebagai fungsi dari komposisi. Jadi kita misalkan kita ingin melihat perubahan fasa yang terjadi atau persen fasa yang terjadi ya saat dia di 1000, kemudian dengan penambahan, semakin bertambahnya Ni, itu bagaimana perubahan fasanya ya. Jadi awalnya di sini fasanya liquid semua, kemudian semakin bertambahnya Ni, itu akan terbentuk uh, presipitat ya, presipitat dari Al3 Ni2. Nah, itu dari semakin di sini apa
persen fasanya seperti apa ya. Jadi secara otomatis menghitung persen fasanya dari Reverlo itu langsung di sini. Ya jadi dari yang tadi ya, pasti awalnya itu memilih database-nya dulu, kemudian menggunakan line calculation, nanti muncul ini. Kita ingin menghitungnya di sini. Contohnya adalah sebagai fungsi dari komposisi ya. Jadi yang berubahnya adalah yang berubah komposisi, temperaturnya tetap ya. Ini dicoba di temperatur 1000, jadi ini garisnya. Atau di yang lain-lain juga sama saja ya, nanti bisa dicoba. Kemudian ya awalnya 10, kemudian ini terbaliknya ya. Mulai ini dari 0, jadi penambahan ALNI-nya 0 awalnya, kemudian dengan sampai ke 1 ya. Jadi ke kanan itu dengan penambahan NI dari 0 sampai 1. Ya, setelah itu ya keluar hasilnya itu adalah seperti ini. Sama juga di sini masih seperti itu ya. Ini kita bisa menggunakan legend ya, arti warna-warna ini seperti apa. Diklik, kemudian diklik tempatnya, kemudian ya defaultnya itu penulisannya seperti ini ya. Tapi bisa kalian ganti ataupun seperti ini juga boleh ya. Artinya ini adalah fasa, persen fasa ya. Ini persen fasanya dari 0 sampai 100 atau sampai 1. Kemudian ini adalah faksimolnya, komposisinya. Nah, garis warna biru ini adalah liquidnya ya. Jadi awalnya semua liquid, kemudian dia saat di 0,2 sekian di sini ya, itu terbentuk fasa baru ya, yang warna biru ini yaitu Al3Ni2. Dari sini sana semakin naik, di sini ya 50-50, kemudian sampai liquidnya itu tidak ada ya, baru terbentuk semuanya adalah Al3Ni2 di sini 100%. Baru setelah itu ke sini terbentuk uh, fasa intermetalik yang lain yaitu beta 2 ya. Di sini daerah di sini B2NiAl, baru Al3Ni2-nya berkurang, baru ini B2-nya terbentuk. Ya, seperti itu. Jadi kalian coba jelaskan saja ya, seperti uh, alurnya seperti itu. Kemudian ini turun, kemudian terbentuk gamma prime ya, Li12FCC. Baru ini di sini adalah semuanya terbentuk gamma prime ya. Kemudian ini adalah daerah dua fasa gamma dan juga gamma prime-nya. Baru di sini daerah gamma semua. Ya, mungkin seperti itu contohnya di sini ya. Ini tadi sudah. Ya, garisnya mungkin tidak terlihat ya, jadi mungkin kalian langsung saja ke line calculation. Uh, ini sudah 1000 ya, 1000 Celsius juga ini sama ya. Sebenarnya dari sini juga bisa kalian coba option-optionnya ya. Misalkan ini itu untuk mengubah satuan-satuannya ya. Satuannya itu bisa diubah, baik itu tekanan, temperatur, komposisi, waktunya, nanti panjang dari struktur mikro. Dari simulasinya ya, satuan gambarnya itu seperti apa. Jadi ini adalah 10, dan ini 1 NI-nya ya. Ya, ini hasilnya ya seperti ini. Ya, di sini juga kelihatan ya, ini untuk line, kemudian ini untuk yang tadi ya datanya. Dari situ juga bisa dilihat eh, hasil data perhitungannya ya. Jadi defaultnya, kemudian ini juga ya, maksudnya seperti ini ya. Jadi ini temperatur, ini eh, parameter-parameternya ya. Temperaturnya 1000, dan 1000, kemudian ini X-nya. Jadi data Excel-nya ya, data di tabelnya. Ya, kemudian ini kalian klik saja legend, kemudian mau ditempatkannya di mana ya, mau di sini.
yang bisa pindahkan seperti ini, atau di double klik itu kalian bisa ubah penulisannya ya seperti ini, atau ya diedit di PPT juga bisa ya, asal gambarnya itu ada ya, kalian bisa edit saja manual. Ya, jadi itu seperti itu ya. Ini keterangannya lain. Kemudian kalau diklik di sini berarti terlihat eh, parameter-parameternya yang dihitung tadi. Ya, itu tugas 1A, kemudian ini 1B-nya. eh, Kalau tadi yang horizontal, ini yang vertikalnya ya. Jadi menghitung persen fasanya sebagai fungsi dari temperatur ya. Jadi komposisinya itu tetap, tapi kita ingin melihat dengan berubahnya temperatur, itu perubahan persen fraksi fasanya seperti apa ya. Ya ini sama seperti yang tadi, hanya yang berbeda itu eh, start point dan end point-nya ya. Jadi start point-nya itu adalah dari temperatur 0 di sini sampai ya sampai ke atas ya, sampai di sini kira-kira sampai liquidnya. Kemudian ini komposisinya kita pilih adalah, karena memang biasanya ini untuk daerah dua fasa ya, untuk melihat daerah dua fasa, jadi XAL-nya 0,15%, kemudian NI-nya itu 0,85%. Jadi kalau di plot di sini 0,85 AL ENI adalah di sini ya. Jadi ya ini juga biasanya untuk proses precipitation hardening ya seperti ini ya. Jadi matriksnya adalah gamma, kemudian didinginkan dengan cepat. Eh, Gammanya itu dalam keadaan supersaturated, baru di aging, dinaikkan di daerah ini, temperaturnya baru ditahan ya, penahanan di suhu ini, baru nanti muncul uh, presipitat gamma prime-nya ya, L12 FCC di sini. Ya tapi karena ini uh, termodinamika ya dalam keadaan setimbang, jadi ya kita lihat itu semuanya dalam keadaan pendinginan yang lambat ya, jadi ditunggu sampai dia keadaannya setimbang. Jadi di daerah sini itu daerah dua fasa berapa uh, fraksi persen fasanya itu pada saat sudah setimbang ya, sudah stabil, bukan saat dia didinginkan dengan cepat tadi. Ya, tapi kira-kira seperti itu. Kemudian ini hasilnya, sama juga ini hasilnya kalian tampilkan. Kemudian ya kalian jelaskan saja ya. Jadi saat awal, saat temperaturnya di 0, itu adalah daerahnya di sini ya, dua fasa. Kemudian berapa persennya ya ini bisa terlihat di sini. Jadi FCC, kemudian ada eh, gamma prime-nya ya, fraksi volumenya ya, atau persen fasanya ya. Kemudian baru setelah dengan semakin naiknya temperatur ke sini ya, dilihat dari diagram fasanya juga bisa terlihat kalau yang FCC-nya itu semakin banyak, baru fraksi presipitannya semakin turun ya, sampai di sini di daerah satu fasa FCC. Kemudian ya di sini mulai ada liquid sedikit ya, mulai muncul liquid di sini dua fasa FCC dan liquid, baru nanti setelah itu dia liquid semua ya. Ya jadi ini proses ya, bisa juga di saat solidifikasi dari sini ke bawah juga boleh ya, dari sini baru muncul uh, pengintian atau pembentukan FCC di sini di liquidnya, baru liquidnya sudah habis semuanya adalah FCC-nya, baru dari situ muncul gamma prime di sini. Ya, tapi ini untuk pendinginan yang saat setimbang ya. Jadi ditunggu sampai semuanya seperti itu. Tapi kenyataannya itu adalah pendinginannya sangat cepat ya. Jadi komposisinya beda dengan yang diprediksi dari diagram perhitungan ini. Ya, itu mungkin contoh saja ya. Sebenarnya banyak tools yang lain ataupun bisa juga
tergantung mana yang ingin digunakan ya. Sebagai gambaran, jadi ya diagram fasa itu ya sebagai gambaran fasa-fasa apa saja yang terbentuk ya, atau daerahnya itu akan dia mengecil atau membesar dengan pembentukan unsur pemadu sehingga lebih stabil ataupun jadi tidak stabil. Itu bisa diprediksi dari diagram fasa ini. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah mensimulasikan proses pengendapan ya dari paduan Ni15Al tadi. Jadi paduannya itu sama seperti yang ini. Jadi ini ya, jadi awalnya kita mempunyai paduan ya. Biasanya saat proses solidifikasi ya paduannya itu distribusi dari gamma prime-nya itu tidak terdistribusi merata ataupun ukurannya juga masih tidak tidak seragam ya, atau tidak optimum karena ya pendinginannya itu sangat cepat, jadi harus dilakukan heat treatment atau perakuan panas. Jadi kita hilangkan dulu gamma-nya ini, gamma prime-nya ini dipanaskan di daerah satu fasa FCC, kemudian didinginkan cepat sehingga ke daerah dua fasa, tapi uh, belum terbentuk gamma prime-nya ya. Baru setelah itu kita tahan di temperatur aging-nya untuk mendapatkan pengintian, kemudian pertumbuhan endapan yang lebih uh, teratur ya, sehingga nanti menghasilkan ukuran yang diinginkan. Nah, untuk menghasilkan ukuran yang diinginkan, temperaturnya berapa, waktunya kira-kira berapa lama, ya ini bisa dilakukan simulasinya dari software ini ya. Ya, jadi ini uh, yang sederhana Ni kemudian 15Al. Ini workspace-nya juga beda ya. Jadi yang tadi sudah selesai, ini kalian buka lagi new workspace, kemudian kalian pilih ya, ini juga sama di file, create new workspace atau diklik seperti ini untuk pan precipitation create, kemudian database-nya sama seperti tadi ya, ALNI untuk presipitasi di sini. Nah, setelah memilih database, ya ini hanya untuk melihat saja ya. Database-nya itu ya kinetic database ya, jadi untuk melihat variabel-variabelnya saja di sini. Jadi perhitungannya sebenarnya ada ya, seperti mungkin untuk kinetika ya. Jadi difusi dari matriks kemudian ke endapannya dan lain-lainnya, terus kemudian ada persamaan untuk menentukan kinetika dari ya, proses kinetika dari coarseningnya ya. Itu ya, di situ ada variasi, pasti kan ada gamma ya, koefisien difusinya. Gamma itu maksudnya di sini adalah nilai dari interfasial energinya ya, energi antar mukanya, kadang disebut gamma ataupun sigma ya. Gamma dari uh, atau sigma dari gamma dan juga gamma prime. Ya, ini hanya untuk melihatnya saja, jadi bisa dari database dilihat uh, kinetic database-nya ya, KDB, kemudian .kdb-nya, nanti ini KWN itu uh, persamaannya ya. Jadi kalau kalian lihat nanti di manual book-nya itu, ya ini menggunakan uh, persamaan dari ini. Ya, kinetic database dari Pen Precipitation, jadi ini uh, programnya ya, ataupun ya parameter-parameternya ya. Untuk ini alloy-nya seperti ini berdasarkan ini, kemudian parameter-parameternya volume molarnya sekian, jadi ini tetap ya, jadi sudah dihitung atau sudah disimulasikan untuk Ni14Al. Interfasial energinya juga dari gamma dengan gamma prime ya, kira-kira sekian, kemudian praktis parameternya ya, atomic spacing dari gamma prime itu kira-kira juga di sini sudah merupakan input ya,
bukan jadi output di sini. Jadi 3,62 angstrom. Dan yang lain-lainnya juga ini hanya untuk melihat saja. Nah, kemudian ini untuk simulasinya. Jadi setelah memiliki database, dilihat di sini pan precipitation, kemudian ya yang ini awalnya ya, sebentar. Ya ini parameter-parameternya mungkin yang diubah, tapi simulasinya sebenarnya ada 3 ya. Untuk mensimulasikan interfacial energi juga bisa di situ. Kemudian untuk simulasi presipitasi dan juga diagram TTT-nya ya, time transformation temperaturnya. Itu bisa digunakan, tapi kita yang ingin dilihat itu yang ininya. Jadi diklik yang ini, kemudian ini komposisinya 0,15, 0,85 NI-nya ya. Mungkin nanti disamakan saja ya, kalau ininya saat kalian coba mungkin beda, kalian pilih di option di sini ya untuk ininya dalam parameter yang sama itu. Jadi ini bukan persen berat tapi X-nya ya, fraksi molnya. Kemudian waktunya juga ini dalam jam ya. Jadi waktunya itu adalah ini saat dia sudah di aging ya. Jadi di dalam satu di aging di 2 fasa ya. Jadi saat dia gamma prime-nya dalam keadaan jenuh, supersaturated, baru mau muncul pengendapan dari gamma prime. Nah, waktu penahannya itu adalah ya misalkan kita ingin melihatnya setelah 100 jam itu bagaimana ya. Kemudian ditahannya di temperatur yang tetap selama 100 jam itu di 500 derajat Celcius. Ya ini untuk konfirmasi gambar diagramnya ya. Temperatur terhadap waktunya, yang lainnya tidak perlu diatur. Kemudian ini yang langsung hasilnya seperti ini ya, yang keluar secara otomatis itu seperti ini. Jadi ini adalah yang pertama itu terhadap waktunya ya, terhadap waktu tapi dalam skala logaritmik ya. Ini sudah dalam skala logaritmik. Kemudian ini adalah volume fraksinnya ya, VF di sini. Jadi ini volume fraksi maksimumnya ya memang sampai 0,2 atau 0,3 ya, sekitar segini ya. Itu sudah 100%-nya maksudnya. Jadi terhadap sisanya adalah gamanya ya. Ini gamma prime-nya. Jadi ini seperti ini, kemudian nanti lebih cepat pembentukannya ya. Baru nanti di sini lebih lambat ya, karena sudah hanya tinggal sedikit yang bisa membentuk gamma prime. Ya, kemudian ini particle size distribusinya juga bisa terlihat. Jadi di mana yang ukurannya ya. Distribusi ini size-nya, kemudian ini distribusinya yang paling tinggi berarti yang paling banyak ya. Jadi ini rentangnya ya. Jadi semakin kecil rentang di sininya ya. Jadi perbedaan antara endapan satu dengan endapan yang lainnya yaitu juga bisa terlihat ya nanti di sini. Kalau dia rentangnya itu semakin besar kan nanti kecepatan pengkasarannya itu nanti akan semakin cepat ya. Jadi ada ukuran yang besar, ada juga yang ukuran sangat kecil, itu akan bermasalah juga. Jadi semakin dia kecil itu lebih baik ya rentangnya. Jadi distribusinya merata juga. Ya, tapi biasanya yang ingin kita lihat itu adalah nilai dari pertumbuhannya ya. Jadi yang kita hitung adalah perubahan ukurannya. Ini S di sini adalah size-nya dalam meter ya. Dalam satuan meter ini bisa diubah juga. Jadi ini kan kali 10 pangkat minus 10 ya. Seperti itu. Kemudian ini dalam waktu jam. Jadi ya ini awalnya dia cepat ya.
cepat, kemudian di sini maksimum, kemudian di sini pertumbuhannya menjadi lebih lambat seperti itu. Jadi hanya berapa jam saja dia sudah optimum ya Pak di sini. Atau ya diinginkan kira-kira ingin stabilnya berapa seperti itu. Dengan dia uh, walaupun di sini tidak terlihat overaging-nya ya, tapi dia bisa terlihat saja di sini apa pertumbuhannya itu menjadi lebih lambat. Ya, untuk membuat grafik ini itu harus manual ya sepertinya. Jadi kalian setelah ada hasilnya buka di tabelnya ini defaultnya ya. Jadi ini data-datanya yang kalian ingin plot itu adalah X-nya itu adalah waktu ya. Waktunya apa adanya ya. Jadi bukan dalam skala yang lain waktu ini. Jadi kalian pilih terus kemudian kalian klik shift. Kalau dipilih S di sini ya, S dalam meter. Ini bisa diubah juga kalau ingin dalam satuan yang lain ya. Nanti otomatis dia berubah. Jadi ini dan ini kemudian di uh, create new graph di sini ya. Iya, kalau ini nanti ada uh, pengaruh temperatur ya. Ya mungkin saya close saja ya karena ini sudah dan tidak perlu di save. Jadi ini workspace precipitation kemudian ya create kemudian thermodynamic database-nya itu kalian pilih sama seperti sebelumnya ya karena ini tadi sudah dipilih jadi otomatis ke sini ya ini sudah baru mungkin yang tadi itu ini ya KDP-nya ya ini hanya untuk melihat saja. Masih loading. Sebentar ya mungkin sebenarnya tidak perlu juga ya atau ini komponen ini pasarnya ya yang ini tidak perlu juga tidak masalah ya ini apa menampilkan tadi yang mau diubah sebenarnya itu juga akan sulit juga mengubahnya ya jadi mungkin kita seperti ini saja kemudian ke precipitation ini ya precipitation simulation ataupun di sini juga ada ya keterangannya apa ikonnya gitu kalau yang lainnya itu karena tidak dipilih jadi masih tidak bisa diklik ya ya jadi ini sudah seperti ini ya optionnya dalam X ya. Kalau persen berarti 15%, kalau ini 0,15 ini persen berat, persen berat dan lainnya. Waktunya jam, meter saja, ini temperaturnya Celsius, atmosfer. Jadi ini tadi itu 0,15 dan ini 0,85 ya. Ya ini sudah karena mungkin hitungan sebelumnya juga sudah ada ya. Jadi ini uh, biasanya melanjutkan yang sebelumnya. Jadi kalau tidak ada kalian tinggal ubah saja ya. Menambahkannya juga nanti bisa juga kalau tidak salah di sininya. Oh ya di sini ya ditambahkan gitu ataupun diimpor. Ataupun ingin diubah ya double klik
ini gimana ya temperatur yang lain. Ya nanti juga ada tugasnya kalian di temperatur yang lain itu seperti apa ya. Jadi ini di temperatur 500 dulu, waktunya sama 100 jam. Ya ini sudah seperti ini, tinggal oke saja ya. Ya, sekali lagi ini yang defaultnya yang ini ya, awalnya seperti ini tadi. Kemudian ini particle size distributionnya seperti ini. Jadi yang tadi itu tidak ada ya, apa waktu dan juga ukurannya terhadap waktu ya. Jadi harus kita lihat di sini ya data tabelnya. Nah, ini ada semuanya. Jadi yang ingin kita plot itu ada waktu di sini dan juga ini ya size-nya. Nah, tapi kalian harus mengklik duanya ya, satu dan di sini satunya lagi ya. Jadi kalian apa? Setelah klik ini kalian klik apa? Tekan kontrol ya di keyboardnya, baru klik di sini. Jadi ada dua yang dipilih itu seperti ini. Baru setelah itu ya ini ada ikonnya juga ya. Create new graph dari selected column ya. Jadi dipilih dulu kolomnya satu dan dua, kemudian nanti seperti ini hasilnya. Ya, jadi seperti ini uh, untuk yang 500 ya, 500 derajat Celcius. Ya, nanti ini graf yang satu atau ini ya, ini juga bisa terlihat di sini. Ya, ini graf satu itu 500 ya, diingat saja nanti tinggal buat yang baru ya di sini. Untuk di temperatur yang lain ya. Jadi ini sudah 500, kalian bisa jelaskan juga ya yang tadi untuk 500 itu seperti apa. Baru ini perbandingannya dengan uh, temperatur aging yang lain ya. Jadi kalian tugasnya adalah dengan variasi temperatur aging kenaikannya tiap 50 ya. Jadi 550 kemudian 600. Ya nanti setelah ada hasilnya ada 3 ya. Kalian bisa gabungkan di satu kurva sendiri, nanti tinggal diimport datanya ya. Jadi edit plot, jadi setelah dapat kurva ini misalkan terhadap log dan fraksi volumenya, ya volume fraksinya, edit plot, kemudian nanti diimport datanya ya. Jadi dihitung dulu satu-satu, baru nanti uh, digabungkan. Yang ini juga sama, dihitung dulu satu-satu, baru nanti digabungkan. Yang mungkin kita coba saja dulu. Ini satu sudah ya, yang ada di sini ini uh, kalau ingin juga bisa di close juga ya, nanti bisa masih ada di sini. Nah, mungkin satu saja yang dilihatnya ya. Jadi kita ingin yang ini ya. Ini adalah 1.500, kemudian satu lagi yang ini ya. Ini juga masih di 500. Jadi dua ini graf yang ini yang 500 nanti digabung di sini. Klik kanan edit plot ya. Nah, baru di sini dipilih file hasil hitungan yang lain. Ya, ini sudah semua, kalian tinggal mengubah ininya saja ya 550. Jangan lupa ininya 550 juga ya. Ini di 550. Nah, ya sepertinya sudah oke, baru setelah itu langsung dilanjutkan ke yang 600 ya. Ya, jadi ini sudah. Ya, seharusnya tidak perlu seperti ini juga. Yang penting sudah ada hasilnya ya. Kalian diingat saja, oh ini ya. Yang satu precipitation itu di 500, yang satu lagi precipitation underscore 1 ya. Itu ada 550 ya. Jadi bisa di close saja.
Ya, nanti membuat kurvanya juga nanti bisa langsung saja di sini ya. Jadi tidak perlu membuat kurva yang baru, langsung ditimpa saja di sini. Ya, itu kemudian ke yang 600 ya. Ya, ini klik dulu, baru ini sudah betul 600. Ya, kemudian setelah ya kalian buat, kemudian ditampilkan gambarnya, baru kemudian dijelaskan ya pengaruhnya seperti apa. Jadi ya, ya yang ingin dilihat itu adalah waktu awal dia membentuknya ya. Ini kan waktunya di sini untuk di temperatur 500 ya. Kemudian ya kira-kira 50%-nya di sini, ya di sini ya. Nanti uh, waktunya apakah semakin cepat atau semakin lambat ya, bisa terlihat. Jadi ini edit plot di sini ya. Ya, uh, biasanya sudah ada di sini ya. Sebentar. Ya ini ya, ke belakang-belakang ini akan ada 3 folder tadi yang udah dihitung ya. Ini mungkin belum di save ya, ini defaultnya ada di sini ya. Jadi ini sudah ada 500, yang ingin kita masukkan adalah yang 550 ini. Pilih tabelnya yang defaultnya ya. Ya open, kemudian ya karena yang awal itu log ya, log ini terhadap volume fraksi, jadi ini kalian pilih juga yang sama, volume fraksi dari gamma prime-nya ya. Ingat di sini gamma prime-nya ini, volume fraksi gamma prime-nya. Ya kalian bisa cek dulu, kalian pilih OK, kemudian ya ada warna baru yang merah ya. Kemudian dia pilih legend-nya, mungkin legend-nya tidak terlalu terlihat ya, tapi kalian tadi kan awalnya warnanya biru ya, itu 500, kemudian ini 550. Jadi kalian bisa ini 500, ini 550 ya, supaya tidak lupa mungkin. Gimana ya ini ukurannya nggak kelihatan. Biasanya bisa terlihat juga ya, atau ya bisa digunakan juga di software yang lain ya. Oh ini masih yang lama ya, mungkin yang ini juga tidak masalah dulu ya. Ya jadi bisa terlihat saja di sini ya, karena apa, pengaruh temperatur itu akan mempercepat proses pengintian atau pertumbuhannya ya. Jadi dia semakin ke kiri itu berarti dia semakin cepat ya, seperti ini. Walaupun ya dia uh, di sininya lebih sedikit ya yang terbentuk 100-nya, tapi ya biasanya kita ingin melihatnya memang saat 50 atau berapa persennya di sini ya, 65, ya di atas 65% gamma prime-nya dia di temperatur 550 lebih cepat. Ya kemudian ini diedit plot lagi ya, kalian uh, masukkan yang 600 ini ya, tabel default open, kemudian ininya sama yang ini ya. Ya oke, yang baru yang tadi itu warnanya hijau ya. Kalian ya tinggal legendnya lagi baru diubah sendiri ataupun diubah manual juga tidak masalah ya. Di screenshot nanti buat garis legend sendiri.
Ya seperti itu, kemudian yang ini juga sama ya. Jadi ini, seperti ini juga boleh, tapi ya kira-kira keterangan di sininya, eee, dibedakan ya temperaturnya ya, bisa kalian edit sendiri. Jadi ini yang pertama default, ya ini time ya, time terhadap jam, jadi ini juga sama, x aksisnya ininya adalah size-nya ya, ini. Baru kalian import lagi ya yang keduanya, supaya sekalian ya seharusnya sudah berubah ya, tapi nanti kita cek lagi yang ini dan juga yang ini. Ya ini apa, eee, dia lebih tinggi ya, lebih besar. Eee, zoom tidak bisa manual ya, oh bisa, hanya bisa menggeser ya. Ya, ini bisa dihitung, kita samakan dulu ya dengan yang ini. Jadi ini dari 0 sampai 10 pangkat minus 8 ya, kalau ininya sama. Jadi ini ya masih ada di atasnya lagi, jadi bisa dilihat, diubah saja di sininya ya, atau di sini di mana ya, sebentar. Scale ininya ya, maksimumnya itu sama sampai 1 kali 10 pangkat minus 8 ya. Jadi maksimumnya itu adalah ini minus 8, 1 ya. Ya, jadi seperti ini. Jadi bisa terlihat perbedaannya ya. Jadi ini 500, kemudian ini 550, dan ini adalah 600 ya. Jadi semakin tinggi temperatur, untuk waktu pengendapan yang sama, waktu aging yang sama, itu ukurannya menjadi lebih besar ya. Kecepatan pertumbuhannya menjadi lebih cepat seperti ini. Ya, jadi yang diinginkan itu seperti ini ya, bisa seperti 500, 550. Jadi ini dua ini ya, dua kurva ini yang kalian buat, temperaturnya sama saja seperti ini ya. Kemudian kalian jelaskan ya seperti apa. Jadi ya semakin dengan cepat tinggi temperatur ya, dia difusinya akan semakin cepat, baru nanti pertumbuhannya juga menjadi lebih cepat ya di situ. Ya, kemudian ini kalau tidak salah yang terakhir ya. Jadi yang terakhir, uh, kita bisa juga melihat uh, simulasinya itu dengan bagaimana jika yang mengendapnya itu bukan hanya gamma prime tapi gamma double prime ya. Jadi yang kita bahas juga uh, sebelumnya juga ada ya beberapa paduan yang mengandalkan penguatannya juga menggunakan gamma double prime ya, dengan adanya niobium ya, terutama untuk iron nickel base superalloy itu biasanya ditambahkan juga niobium, nanti akan membentuk gamma double prime Ni3Nb ya di sini. Ya jadi karena ada tambahan niobium, artinya tentu saja database-nya juga harus ada niobiumnya ya. Jadi di sini dipilih thermodynamic database-nya adalah NiAl niobium. Ya, nanti dibuat diagram fasa Ni dengan niobium juga bisa ya. Tapi kalau Ni dengan Al ya sepertinya apa, diagram fasanya sama. Ya setelah ini sama ya, dimasukkan semuanya Al, Nb dan Ni. Oke. Kemudian ini hanya melihatnya lagi ya. Nah ya ternyata di sini uh, di menu ya, menu file harus tadi mungkin apa membukanya uh,
belum terbuka ya. Jadi menu file, pilih open file, ini untuk melihat detailnya saja ya. Jadi nilai-nilainya, kalau tadi kan hanya ada gamma prime-nya saja ya, tapi ini ada gamma double prime. Jadi ini duanya nilainya juga mungkin di sini dianggap sama ya, tapi interfacial energinya itu berbeda gitu. Ya, jadi ini kita hanya mengikutinya saja ya, mengikuti model yang ada di dalam softwarenya ini. Ya, ini penggunaannya ya. Jadi komposisinya kita samakan dengan yang ada di sini ya. Nanti kalian coba AL-nya 2,4. Ini dalam X% ya. Eh, ini ya beda sendiri X% ya. Jadi NI-nya adalah 93,8 ya. Ini totalnya 100%. Kemudian waktunya 10 jam, temperaturnya 790 ya. Ya, ini kita ikuti saja boleh. Seperti yang ini. Kemudian ya oke saja. Sebenarnya hasilnya kalian tinggal ikuti saja ya. Seperti tadi caranya hanya membuat thermodynamic database-nya yang berbeda ya. Ada NB-nya, ini juga NB-nya sekian. Hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau tadi eh, hanya ada satu presipitat ya seperti ini ya pembentukannya. Ke sini dia akan naik-naik terus sampai dia kecepatannya hampir berkurang ya, hampir stabil di situ. Tapi ya saat di sini itu berbeda ya. Ada dua yang presipitat yang terbentuk. Awalnya hanya ini saja yang ini ya L12FCC ini, jangan lupa itu ada ke gamma prime terbentuk terlebih dahulu ya, lebih cepat. Baru setelah sampai sini dia akan turun karena dia baru terbentuk Ni3NB ya, gamma double prime. Jadi uh, AL-nya itu digantikan oleh NB-nya, semakin lama semakin dia banyak, yang ini turun ya. Baru setelah itu ya dia naik stabil lagi seperti ini. Jadi uh, ini berapa waktunya ya yang diinginkan. Jadi ya berbeda ya seperti tadi ya. Yang ini karena terbentuk gamma double prime, yang ininya turun ya. Yang ininya sama dengan pembentukan presipitat gamma prime kalau dia yang NiAl saja. Ya, kemudian ini kopresipitasinya ya. Jadi ini terhadap sama seperti tadi terhadap waktu dan juga ukurannya ya. Ini ukurannya dalam nanometer ya. Tadi kalau ingin mengubahnya ya tinggal diklik ininya saja ya, nanometer seperti itu. Ya, caranya sama seperti tadi ya. Kalau ini sudah defaultnya itu yang ini dan juga particle size distribusinya. Kalau ini harus dibuat sendiri. Ya, jadi tugasnya hanya dua ini saja ya. Jadi eh, seperti ini. Dijelaskan saat awal terbentuk gamma prime, kemudian dia lama-kelamaan akan turun, sedikit turun karena dia terbentuk gamma double prime di situ. Ya, di sini juga sama. Ya, setelah waktu tertentu ya. Jadi waktunya itu adalah setelah di sini. Jadi yang ini lebih rendah, ya pertumbuhan ini lebih cepat ya di sini. Jadi di sini akan terjadi kopresipitasi ukuran gamma prime-nya sekian, yang ini lebih besar ya. Kemudian setelah beberapa jam, ya kira-kira seperti ini ukurannya. Ya, kemudian ini yang uh, saya kira yang ketiga ini sudah cukup jelas ya, apa sama seperti yang tadi, apa caranya ya. Kita coba saja sebentar, bisa saja. Ini karena tidak perlu di save, saya close saja ya. Tapi kalian save saja ya kalau nanti kalian coba.
Ya, pan precipitation, kemudian jangan lupa database-nya itu adalah yang ada NB-nya ya. NIALNB pseudo di sini ya, ada di atasnya yang tadi. Nah, hanya ya komposisinya saya lupa. Kemudian ke precipitation simulation. Uh, ini ya kalau dalam X berarti 0, ya. Seperti itu. Kalau ingin diubah ya boleh saja ini X% ya seperti yang tadi. Ya, kalau ingin disamakan ya, ataupun jika 2,4, 3,8, 93,8 ya. Ya, sudah 100 ya, betul. 10 jam 790 ya. Ya, mungkin sambil menunggu ya, atau ini seharusnya yang ini cepat sih. Yang terakhir nanti yang akan lebih lama ya. Ya, mungkin satu lagi tidak otomatis ya ternyata. Ya, jadi mungkin satu lagi harus di-upload sendiri ya dari sini, default. F2-nya atau tandanya apa ya, sebentar saya. Gamma double prime-nya ya yang enggak keluar ya, sebentar kan ada yang salah. Ya mungkin nanti bisa saya cek lagi ya, atau kalian nanti bisa cek lagi saja di apa, workbook example booknya ya. Sepertinya memang harus di apa, ada yang belum saya tambahkan atau bagaimana ya, atau karena ini ada di sini ya saya lupa. Saya coba mungkin di exit saja ya. Ya,
Karena ya takutnya mungkin database-nya itu masih yang terpilih itu yang NIAL ya, sehingga yang NIAL NB-nya yang nggak di nggak digunakan. Saya coba saja ya, karena di sininya sudah tidak ada ya. Di ini database ya, ini hanya ini saja, semuanya sudah saya pilih. Atau biasanya memang kita memilih juga ya, apa, ada gamma double prime-nya ya. Kalau di sini sih delta FCC, di sini sudah ada ya gamma double prime-nya. Sebentar, tadi saya pilih apa ya? Ini ya, betul ya. Ya mungkin untuk yang ini nanti saya coba lagi juga ya. Ada, kalau masih tidak bisa, sambil saya lanjutkan saja dulu. Yang terakhir itu menggunakan fast field modeling ya. Jadi melihat evolusinya dari struktur mikronya ya. Jadi X dari apa, pertumbuhannya itu seperti apa. Gamma prime di Ni15 dengan 2 tahap aging ya. Jadi ada agingnya 2 tahap, satu di temperatur lebih rendah, yang kedua di temperatur lebih tinggi kalau tidak salah. Jadi workspace yang digunakan ini database-nya itu adalah NIAL Precipitation. Kemudian ya ini satu lagi mungkin yang ini ada Van Fast Fill-nya ya. Jadi harus ada, selain dari thermodynamic database, ada juga uh, Van Fast PFD database-nya ya. Fast Fill database-nya. Pilih Fast Fill Simulation ya. Seperti itu. Baru ya, ini dalam second ya. Jadi kalau hour ya nanti jadi kelamaan ya. Ini second saja sudah cukup lama. Jadi 240 detik itu di temperatur 8500 ya, lebih tinggi, baru setelah itu di temperatur yang lebih rendah ya. Jadi setelah terbentuk baru nanti terbentuk lagi di tempat-tempat yang lain presipitatnya. Kemudian ya uh, ya ini simulation conditionnya ya. Di sini dipilih, ada yang apa, disesuaikan juga ya, ini diatur juga ya. Kalau tadi kan mungkin yang atasnya saja, ini disamakan precipitation, kemudian ini 1,128 X, Y, ya terutama X-nya tetap ya 1. Jadi dalam Y dan Z-nya skala ukuran itu adalah 5 kali 10 pangkat minus 9 meter ya. Ininya kondisi awalnya itu tidak ada presipitatnya dulu ya.
Jadi semuanya gamma, baru nanti terbentuk gamma prime. Mass grid-nya itu 30 ya. Nah, ini sudah cukup grid dari struktur mikro yang nanti terbentuk ya. Ya mungkin kita coba saja ya. Ya mungkin kita langsung saja ke sini ya nanti. Mungkin kalau yang ini juga saya nggak tahu bisa atau tidak ya. Ya database-nya itu adalah yang ini. Ini ya, fanfest file-nya, PFDP-nya ya. Ya karena tadi uh, sudah membuka folder ini berarti hanya ada satu file ya di sini PFDP. Ya mungkin kalau ini seperti ini ya, FCC dan dua fasa ini ya. Jadi ini yang tadi itu saya kurang tahu ya tadi yang itu tidak berhasil. Kenapa? Tapi ya kita coba dulu yang ini. Fanfest simulation, kemudian ini adalah kita samakan saja ya dalam X 0,15 24,480 ya. Kemudian ini 1 detiknya itu berubah ya dari sini. Jadi ya ada selang di sini untuk penurunannya. Sebentar. Ya mungkin ini dalam detik ya, jangan lupa. Oke. Yang lainnya sudah. Jadi ini 0,15. Kemudian ini 0,85. 850 ya. 750. Ditambahnya di mana ya? Sebentar. Mouse-nya ini sih. Sebentar notepad-nya itu. Ini bukan ya. Ini beda. Tak ya mouse-nya ini.
Biasanya ada tambahannya di sini ya, sebentar. Sama juga ya, tapi di double klik tadi. Jadi ya saya ada masalah, terutama apa mouse-nya ini ya. Kadang klik 2 kali tapi saya lupa lagi di mananya ya. Ya nanti kalian coba saja, atau ya nanti saya kasih tahu ya. Ininya kalian apa, eee, masukkan seperti tadi ya nilai-nilainya. Seharusnya saya sudah punya yang ada hasilnya ya. Nanti saya lihatkan untuk menambahkannya ya. Kalau ini menghapus. Sebentar ya, saya buka filenya yang lain. Ya mungkin, saya perlihatkan saja yang sudah ada hasilnya ya. Jadi, eee, kalian nanti bisa coba lagi saja ya. Ini sudah ada hasilnya yang sebelumnya sudah dibuat. Bentar, masih belum ada juga workspace. Ini masih opening juga ya. Canvas filenya, oh, ini harus ada database-nya juga ya. Sebentar, saya ingin coba dulu yang ini ya, Pak. Hmm, yang tadinya tertutup ya. Oh, sebentar. Oh, ini workspace-nya. Sebentar, ini database-nya ya. Ya, tapi di sininya
Forward PFDP coba. Ya ini hasilnya ya, tapi ya sekali lagi masih belum ketemu ya cara menambahkannya ya. Ya jadi kalau sudah selesai ya seharusnya seperti ini ya hasilnya yang eh, grafiknya ya ada seperti ini. Jadi yang apa pembentukannya ya saat dia terbentuk dalam second 240 dia semakin banyak, ininya semakin berkurang ya. Kemudian di sini ada selang edging yang kedua ya. Edging yang kedua kurvanya sedikit berubah di sini. Kalau di sini tidak terlalu terlihat, tapi ya kalau di sini dari delta G-nya ya, delta G dari gamma prime-nya itu terlihat di sini. Setelah edging yang kedua, dia berubah delta G-nya karena temperaturnya berbeda gitu. Ininya juga sama. Sebentar. Kemudian ini dia sudah ya delta G-nya. Ya tabelnya yang defaultnya itu yang ini ya semuanya. Tapi ya karena dia permodelannya fast fill ya, jadi seperti ini saat awal, mungkin ini saat terakhirnya ya. Nanti uh, ya yang warna merah itu dia masih FCC, baru setelah itu yang warna biru itu terbentuk fasa gamma prime-nya ya. Kemudian ya di sini ada keterangannya ini waktunya berapa, kemudian ini suhunya berapa ya. Jadi kalau ini saat awal ada 30 frame ya. Kemudian setelah itu dia berubah temperaturnya, baru muncul presipitat yang baru di sini. Yang ya di tempat yang lain ya ini sedikit membesar, tapi di sini ada pengintian di tempat-tempat yang lain yang lebih di suhu yang lebih rendah ya, sehingga ukurannya lebih kecil, pengintiannya semakin mudah. Ya mungkin untuk yang terakhir tadi hanya diikuti saja seperti ini ya. Kalau berhasil ya hasilnya seperti ini, kalian hanya menjelaskan saja seperti ini perubahannya, baru di sini ada temperatur yang lebih rendah ya. Uh, NR itu saya lupa lagi number radiusnya atau apa ini NR. Ya ini apa gambar-gambarnya ya dari awalnya seperti ini, kemudian edging yang pertama ini lebih kecil, kemudian semakin besar, baru setelah itu di temperatur yang lebih rendah itu ada yang bagian sininya. Ini hasilnya, ini apa uh, pertumbuhannya ya seperti ini, kemudian nanti di ya bagian lainnya itu akan tumbuh. Ya mungkin seperti itu ya, saya stop share screen-nya dulu.